الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين صدق الله العظيم. Wow, hebat sekali. Pak Kiai mendengarkan dan ikut ya barusan ya. Pak Kiai hafal juga. Pak Kiai mah semuanya ya. Insya Allah, insya Allah. Dan itu ya tadi surat apa tuh Pak Kiai? Surat Waqiah ya. Waqiah ini surat yang sangat mulia karena di dalamnya kandungannya memperingatkan, memberi peringatan tazkirah kepada kita semua tentang berakhirnya kehidupan dunia ini. Kemudian nanti ada 3 golongan, ada yang paling high class, ada yang ashabul yamin, ada yang ashabul shimal, orang-orang yang akan mendapatkan azab dari Allah, yaitu orang-orang yang kafir kepada Allah. Ini yang paling rendah. Tadi itu dari rumah Tahfiz Al Ansor ya. Satu sudah diculik nih di sebelah sini. Luar biasa, luar biasa. Mudah-mudahan ya. Ini udah ada Fitri ya, Hafizo. Sudah berapa juz sampai sekarang, Fitri? 3. Oh, baik. 3 setengah. Bukannya sudah sampai 26 juz yang hafal? Iya, tapi belum semuanya justru. Nah itu Fitri kan tadi waktu di awal Apa Kabar Indonesia dibuka katanya sudah kurang lebih 2 tahun begitu menghafalkannya ya. Itu kalau misalnya sehari-hari pagi siang sore malam setiap detik setiap menit Fitri menghafalkan atau gimana tuh Fit? Fitri pulang sekolah, soalnya kan dari sekolah itu kan dari pagi sampai sore. Jadi kalau ada waktu luang aja ngafalin gitu. Ada waktu luang, ngafalin sendiri atau sama mama? Fitri ngafalin atau gimana? Atau memang Fitri ingin sendiri? Iya, Fitri pengen sendiri. Sendiri ya? Oh hebat. Oke, kalau Ibu Vivin, ibunya Fitri gitu, sejak kapan ditanamkan gitu? Fitri ini harus sejak belajar kecil, cuma dia ada kemauan sendiri ya untuk mau menghafal Al-Quran itu. Nah itu kemauan itu kan muncul dari apa begitu? Apa yang mungkin ibu memberikan contoh seseorang lihat tuh udah hafal tuh atau gimana tuh Bu? Enggak, jadi sering diajak dari kecil memang sudah mengaji ya dia ya. Jadi dia sering mendengar sendiri. Iya. Nah, ini kelebihannya Al-Quran. 15 abad sudah Al-Quran tidak berubah, baik bertambah hurufnya maupun berkurang. 1 huruf pun tidak, 1 titik pun tidak. Kenapa? Karena dijaga oleh para penghafal Quran. Sedunia ini jutaan, puluhan juta orang hafal Quran. Setiap ada penerbit percetakan Al-Quran, salah 1 huruf saja ketahuan. Ini kelebihan Al-Quran. Maaf, beda dengan kitab suci agama lain. Sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan originalitasnya. Karena tidak dihafal. Tidak dihafal. Silakan. Kalau diskusi ilmiah ya, saya berani mengatakan bahwa originalitas kitab Bible misalkan, The New Testament itu masih kita pertanyakan. Kapan ditulis, siapa yang nulis, di mana ditulis, apakah betul-betul itu perkataannya Yesus? Itu masih, kalau di anak ilmiah ini kita bukan untuk membandingkan dengan yang bukan lain. merendahkan. Tapi kalau Al-Quran sampai sekarang 15 abad sudah, 1 titik pun tidak berkurang dan tidak bertambah. Setiap ada kejadian Quran diterbitkan salah sedikit saja, orang udah tahu semua. Misalnya salah percetakan, salah yang ini. Dan ini terjadi. Penghafal Quran ini pusatnya adalah di pesantren Tahfidzul Quran. Kami di NU ada pesantren, beberapa pesantren, puluhan bahkan ratusan yang fokus pada tahfidz Quran. Baik, ini berarti Al-Quran dijaga oleh para penghafal Quran. Fitri pernah nggak menemukan Quran yang ini nggak gini nih seharusnya gitu? Pernah nggak? Nggak pernah. Baik, ini memang harus betul-betul dijaga Pak Kiai ya. Oke, nah apa yang membuat Fitri, tadi kan kata Mama ingin
menghafal Al-Quran? Awalnya dari mana sih Fitri ingin hafal Al-Quran itu? Terinspirasi sama orang-orang yang hafal di luar sana. Siapa itu yang menginspirasi? Muhammad Toha Al-Junaid, Wirda Mansur. Kamu lihat di mana? Di YouTube. Di YouTube. Kemudian lihat di YouTube, kamu merasa wow hebat sekali orang-orang ini begitu. Iya. Terus bilang sama mama ingin hafal Quran. Iya. Langsung. Iya. Iya. Oke. Kemudian Bu Vivin sendiri bagaimana kemudian mengakomodir? Kaget nggak Bu ketika anakku ingin menghafal Quran? Iyalah sebenarnya kaget ya. Cuma kita jadi orang tua harus support dia ya. Makanya sekarang dia masuk rumah tahfiz Al-Ansor. Jadi memang dari situlah gitu. Iya. Pernah Ibu coba mendatangkan guru privat dulu ke rumah misalnya untuk menghafal ini? Enggak pernah. Atau langsung dimasukkan? Iya. Oke. Ibu melihat Fitri ini cukup rajin menghafalnya? Iya. Gimana tuh Bu kesehariannya Fitri? Kesehariannya sih dia pakai handphone ya sebenarnya. Mungkin dia sambil lihat handphone itu sambil menghafal Al-Quran itu. Dan bacanya udah benar, bacanya sudah tajwidnya benar. Mau dites nggak sama Pak Kiai? Silakan. Mau surat apa? Oke, silakan. Siap nggak Fit? Barokalladzi biyadihil. Atau diteruskan ayatnya atau bagaimana gitu, terserah Pak Kiai. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walladzi ja'ala lakumul ardu zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Bagus ya. Lagi. Yasin apa belum Yasin? Baru 10 ayat. Oh baru 10, jadi Yasin belum hafal. Oke, yang lain aja ya. Baru berapa tadi yang apa? 3? Iya, 3 juz. Oh ya. Lau anzalna hadzal Qur'an. Belum, surat Hasyr belum. Al-Hasyr ayo. Lau anzalna 28. Oke, ya. Tapi lapanya baik. Ya bagus. Ya, bacanya bagus. Itu yang paling penting itu. Saya sangat sedih kalau saya kebetulan sholat di masjid, imamnya baca Qur'annya berantakan. Sedih sekali. Iya. Yang konon katanya kita ini mayoritas beragama Islam, tapi baca Qur'annya berantakan. Kalau di Timur Tengah, terutama di Mesir dan di Suriah, begitu pula Jordan, sejak kecil anak-anak itu belajar Quran sudah hafal. Tidak ada yang lihat. Jadi mereka tidak terasa hafal Quran. Akan menekuni profesi apapun nanti kalau besar sudah hafal Quran. Mau jadi artis, mau jadi tentara, semua mau jadi sudah hafal Quran ya. Oke. Nah, ini Pak Kiai yang paling penting gitu, tidak hanya bisa menghafal, tapi bagaimana mengamalkan ayat-ayat yang ada di sana. Mengamalkan juga sebuah kewajiban juga. Dan yang paling banyak dalam Al-Quran itu bicara tentang akidah, akhlak dan sejarah. Agar kita memahami perjalanan umat manusia sejak Adam sampai di masa kita ini, hendaknya semua sejarah itu menjadikan cermin contoh bagi kita semua. Berulang kali dalam Al-Quran dikatakan fasiru fil ard. Lihat, baca sejarah, lihat apa yang terjadi di dunia ini, bahwa yang zalim pasti akan berakhir dengan sangat-sangat nista, tapi yang jujur, yang baik, yang soleh berakhir baik. Walaupun kelihatannya misalkan di dunia kurang baik, tapi tertulis dalam sejarah, dalam jajaran orang-orang terkenal di dunia yang berjasa besar itu. Dalam Al-Quran juga. Dan mungkin di usia-usia seperti Fitri ini masih cerdas, sangat penting untuk membentengi diri kita juga, gitu ya, dari berbagai macam. Kalau saya di waktu sebelum kuliah harus sudah setor 10 juz. Masuk di sana di Timur Tengah. Iya. Nah, ini untuk Fitri nih. Fit, kalau misalnya kan Fitri bilang pulang sekolah menghafal begitu ya. Itu kira-kira sehari itu bisa dapat berapa ayat hafal? Tergantung ayatnya kan, ada yang panjang, ada yang pendek. Biasa Fitri setengah muka, kalau kan sampai 1 muka. Itu hafal sehari. Jadi Fitri punya target sehari harus bisa 1 muka gitu. Target Fitri seperti itu. Tadi betul, belajarnya di handphone atau di mana? Iya, di handphone. Jadi bukan lihat gambar-gambar yang enggak. Tapi belajar gitu ya. Bukan di Al-Qur'an yang buku.
Di Al-Quran juga, di handphone juga. Kalau lagi di sekolah kan biasanya dengerin pakai handphone gitu, biar hafal. Oke, target Fitri mau kapan hafal semuanya? Kalau bisa sebelum lulus SMA. Berarti berapa tahun lagi? 1 tahun. Setahun lagi. Oh, iya. Sementara di sisi lain Fitri juga harus belajar untuk UN ya. Iya. Berarti waktunya benar-benar digunakan. Ini ibunya tidak merasa tersaingi nih, Bu. Malah bangga dong. Malah bangga. Atau ibunya juga merasa saya juga harus bisa begitu. Jadi harus ikut-ikutan ya, Bu Vivin ya. Baik Fitri, salam untuk semua teman-teman ya. Dan juga Ibu Vivin, terima kasih. Harapan kita mudah-mudahan umat Islam Indonesia adalah umatul Quran, umat yang memahami, mewarnai perilaku keseharian dengan nilai-nilai Al-Quran. Amin. Pak Kiai, terima kasih sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia. Setelah ini kita? Ya, setelah ini nanti kita akan ke Surabaya. Kita akan ke Surabaya untuk mendengarkan kembali lagi ke kasus sendal tadi. Lafaz Allah di bawah sandal itu, kita akan meminta komentar masyarakat seperti apa. Baik. Kami harus jeda sejenak, tapi kami akan segera kembali di Apa Kabar Indonesia.